Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Junior 009. Dan ya, selamat datang kembali di channel YouTube gue yang sudah tidak aktif beberapa minggu ini ya. Sorry banget, beberapa minggu terakhir gue nggak bisa ngupload video YouTube karena ada beberapa hal yang tidak bisa gue tinggalkan untuk bikin video YouTube. Dan juga gue lagi kehabisan bahan obrolan untuk gue bikin konten di YouTube channel gue ini. Ya, I'm so sorry. Dan hari ini gue pengen nge-review salah satu produk aftermarket untuk dipakai di sebuah motor yang lagi cukup digandrungi akhir-akhir ini. Dan sebenarnya produk ini tuh lagi cukup kontroversial ya di kalangan teman-teman gue. Ada yang bilang kayak, ngapain lu pasang nih aksesoris sih? Ih, kenapa belum beli yang kayak gitu? Atau anjir, nggak akan cocok sih di motor lu. Cuman ya karena gue suka kontroversi ya, jadinya tetap gue beli dan tetap gue pasang. Dan sebenarnya juga ini udah gue pasang sekitar seminggu, 2 minggu yang lalu. Jadi gue udah ngerasain experience menggunakan produk ini tuh seperti apa. Dan hari ini gue bakal nge-review barangnya. Jadi kira-kira apa sih yang gue beli dan gue pasang dan menjadi kontroversi tersebut? Langsung aja kita lihat produknya, tapi sebelumnya bumper dulu. Ya, oke. Sekarang kita udah ada di garasi dan kita bakal ngeliat barang apa sih yang gue tempelin, yang gue pasangin di motor gue sehingga jadi perdebatan di SR. Barangnya dan motornya ada di depan gue alias di belakang kamera, jadi langsung aja kita balik kameranya untuk melihat barang apa yang gue pasang di motor gue. Jadi langsung kita balik aja kameranya sekarang. Nah, ini dia yang gue pasang, guys. Kalian udah ngeliat kan bedanya apa dari motor gue yang sebelum-sebelumnya? Sekarang udah pakai spion motor gue. Asik. Inilah yang menjadi perdebatan, yang menjadi kontroversi di kalangan teman-teman gue di SR. Kenapa gue memasang spion model seperti ini di Cicero? Karena katanya spion model ini tuh nggak cocok kalau dipasang di Cicero. Coba kalian nilai baik-baik deh. Cocok nggak nih? Cocok kan? Enak aja. Penilaian gue nggak pernah salah, bro. Ini spion tuh cocok banget buat motor ini. Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai spion ini, jadi ini tuh sebenarnya apa sih? Ini adalah model aksesoris terbaru, nggak terbaru-baru banget sih. Ini sekitaran 3 bulan, 6 bulan terakhir lagi hype juga di dunia motor. Ini adalah sebuah model spion stealth atau spion yang apa ya, bisa dibilang spion winglet lah. Jadi dia punya dua fungsi, bisa sebagai spion dan juga bisa sebagai winglet atau aksesoris penambah estetika. Jadi si spion ini kalau lagi dalam posisi tertutup seperti ini, itu dia nambah estetika, namun tidak mengurangi fungsinya sebagai spion juga, karena di dalam sini ada kaca spionnya. Nah, ini bisa dibuka gini loh. Nah, gitu. Jadi tetap bisa ngeliat ke belakang. Oke, gue jelasin dulu. Kita mulai review dari si spion stealth ini. Gue sudah sering banget ngeliat spion ini tuh di luar negeri sana. Karena spion ini tuh originalnya itu dibuat oleh Rizoma. Dengan tipenya itu adalah Rizoma Stealth. Jadi Rizoma itu bikin spion seperti ini modelnya untuk model-model moge. Seperti Panigale atau ZX10 atau mungkin Aprilia dan lain-lain. Itu dibikinlah model spion stealth seperti ini. Dengan bahannya itu CNC dan dia tuh kupingnya tuh cukup tipis. Dan dia itu manis banget kalau dipakai di moge-moge di luar sana. Nah, karena laris manis di luar sana, akhirnya masuklah ke Indonesia. Awalnya juga masuk itu dalam bentuk Rizoma Stealth asli yang nggak cocok kalau dipakai di motor-motor kelas-kelas menengah atau ke bawah seperti ini. Dia tuh cocoknya cuma dipakai buat moge doang. Akhirnya karena kreativitas orang Indonesia, Rizoma Stealth ini dikopilah atau direplikakan. Dan ini adalah produk replika dari si Rizoma Stealth. Untuk produk awal, waktu awal-awal direplika, spion-spion seperti ini tuh gue kurang suka karena kurangnya fleksibilitas dari si produk ini. Cuman kenapa akhirnya gue beli ini? Ada beberapa alasan. Ya, yang pertama dari segi harganya. Gue tadinya mau nyari yang asli, Rizoma Stealth asli, cuman harganya tuh beneran mahal banget. Itu mahal banget, kalian bisa cari sendiri. Ini harganya tuh masih gue bilang mahal, cuman nggak semahal itulah. Masih dalam toleransi batas wajar gue. Dan di toko yang gue beli itu menyediakan dua tipe spion stealth ya. Ini yang tipe paling murahnya. Ini tuh bahannya plastik dengan ada guratan-guratan kayak CNC gitu. Katanya itu namanya injected plastic. Terus ada satu tipe di atasnya yaitu CNC, yaitu besi. Terus ada lagi yang di atasnya yaitu carbon fiber. Cuman gue beli yang paling murah karena ya gue mampunya belinya yang ini.
Dan gue nggak mau terlihat terlalu fancy untuk pakai barang-barang yang terlalu mahal. Jadinya gue beli yang ini, dan yang paling murah aja menurut gue masih cukup mahal. Masih cukup pricey lah untuk dibeli. Masih mending gue beli spion-spion lain yang lebih murah. Cuman gue pengen nyobain pakai spion seperti ini. Alasan kedua kenapa gue beli produk yang ini akhirnya, kenapa gue nggak beli produk-produk yang sebelum-sebelumnya udah ada. Karena produk-produk yang sebelum-sebelumnya ada itu tidak se-fleksibel produk ini. Ini produk yang menurut gue cukup fleksibel. Produk yang menurut gue cukup bisa diotak-atik, bisa di-adjust. Karena di bio penjualannya mereka, dia bilang spion ini tuh punya 2 titik yang bisa di-adjust. Ya, yang pertama itu ada di sini. Ini titik kacanya ya, yang bisa di-adjust. Dan di sini, ya di sini itu dia bisa di-adjust naik turun. Nah, ini yang gue butuhin sebenarnya. Selama ini gue selalu melihat produk mirror atau produk spion seperti ini, itu bagian ininya tuh nggak bisa di-adjust. Jadinya tuh selalu tampilannya seperti ini, atau bahkan yang lebih ekstrimnya lagi ada yang turun ke bawah seperti ini. Dan kalau dilihat turun kayak gini kan kurang bagus gitu ya. Lebih bagus tuh kalau misalnya dia ngadep ke atas seperti ini. Dan kendalanya adalah biasanya beberapa produsen spion stealth seperti ini itu dia udah punya moldingan khusus untuk motor-motor tertentu. Yang kalau kita lihat di sini ada bracket untuk ke motor, plus spion-spionnya ini hanya bisa cocok dipakai di motor-motor tertentu, tidak bisa universal. Jadi kalau misalnya beli spion ini untuk motor A dipasang di motor B, maka kelihatannya bakal jelek. Sementara produk yang ini, yang gue beli, itu universal. Karena ya, balik lagi, dia punya join yang ada di sini yang bisa di-adjust. Jadi mau kalian taruh di motor apapun, yang bentuk atau penempatan bracket spionnya itu ada di atas, atau di agak ke bawah, atau agak di luar, itu tetap bagus-bagus aja pas dipakai karena bisa di-adjust. Itu yang bikin gue beli produk ini, karena dia bisa di-adjust. Dan akhirnya kelihatannya juga cukup keren, cukup kece, meskipun ya gitulah. Sekarang kita bahas dari segi fungsionalitasnya. Sebagai sebuah spion, dia tuh wajib bisa melihat ke area belakang. Dan kalau kalian lihat dari sini, gue tidak bisa melihat apa-apa karena ya spionnya belum dibuka. Tapi setelah spionnya dibuka, view dari si kacanya itu beneran kelihatan ke belakang dengan sangat baik. Gue nggak bisa ngasih lihat ke kalian gimananya sih ya, karena ribet juga untuk ngasih lihat ke kalian untuk penggunaan harian gue dan gue ke cafe dan lain-lain. Ini spion cukup berguna karena tetap bisa lihat ke area belakang. Meskipun ada drawbacknya sedikit, karena ini spion bukan spion ori, jadi ya agak-agak sedikit geter lah. Karena vibrasi dari motor gue yang cukup kenceng ngalir ke spionnya, jadi kacanya agak-agak gerak-gerak dikit. Cuman nggak sampai goyang, hanya geter aja sedikit, gue tetap masih bisa ngelihat ke belakang dengan jelas. Jadi menurut gue overall dengan harga yang ya bisa gue bilang sedikit lebih mahal dari spion-spion aftermarket pada umumnya, ini spion yang cukup kece. Karena spion ini juga lagi cukup digandrungi oleh anak-anak muda zaman now yang pengen kelihatan kece dengan spion-spion ala-ala wingletnya seperti ini, tapi tetap aman dari Pak Polisi karena mereka tetap pakai spion. Jadi ini adalah salah satu solusi buat kalian yang pengen kelihatan ganteng tapi tetap pengen taat aturan. Pakailah spion winglet seperti ini. Ya, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan untuk video kali ini. Buat kalian yang penasaran pengen beli spion seperti ini, ya cari aja lah di toko hijau, toko oren, atau di Google, beli spion winglet. Nanti juga keluar kok. Kalian tinggal cari aja yang sesuai dengan budget kalian. Nah, sedikit informasi buat kalian. Kenapa tiba-tiba gue pakai spion? Menarik ya, karena motor ini bakal gue bikin jadi motor yang fully road legal. Karena gue punya cita-cita pengen bawa motor ini keluar kota, pengen touring lah istilahnya. Jadi gue pengen bikin motor ini se-road legal mungkin yang bisa gue bikin tanpa mengurangi nilai estetika dari motor ini. Gue mulai dari hal-hal kecil aja seperti gue nambahin spion. Nanti mungkin ada tambahan-tambahan lainnya lagi. Kita lihat aja progres dari si Shiro ini. Jadi jangan lupa di subscribe ke channel gue kalau kalian belum subscribe. Like video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian semua. Dan komentar juga di bawah apakah spion ini cocok untuk motor ini, apakah motor gue udah mirip sama H2R, atau ya mungkin kalian punya saran-saran lain. Mungkin spion ini kurang cocok, kalian bisa saranin ke gue spion apa yang cocok buat dipakai di si Shiro ini. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Gue di Junior cabut dulu and bye bye.